tidak saudara-saudara tahu bahwa amalan puasa-puasa di bulan Rajab itu semua hadisnya dhaif bahkan palsu. Maka kalau kita menemukan dikatakan itu hadis, jangan terus percaya. Karena hadis itu ada yang palsu, ada yang dhaif, ada yang sahih. Kalau Al-Quran, tiap ayat Al-Quran yang dibacakan pada kita semua, walaupun kita paham atau belum paham, harus yakin bahwa Quran itu benar. Karena kitab Al-Quran dikatakan la raiba fih. Kalau kita itu ayat Al-Quran di surat apa, ayat berapapun, harus yakin itu kebenaran. Maka Nabi kita mengatakan, inna astaqal hadithi kitabullah. Baik-baik ucapan itu adalah kitabullah, maksudnya Al-Quran. Tapi kalau kita membaca atau menemukan suatu tulisan yang begitu katakan hadis, jangan terus percaya. Pertama kita harus ragu dulu. Setelah dibuktikan keraguannya itu kalau ternyata benar ya baru kita yakin. Kalau tidak semua hadis itu benar. Kalau hadis dari Rasulullah betul itu pasti benar. Tapi banyak yang bukan dari Rasulullah dikatakan dari Rasulullah. Asal tulisannya Arab, bunyinya qala Rasulullah, ya hadis. Nanti saudara paham ini. Dalam satu hadis ini, An Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, inna syahra rajaba syahrun azimun. Man soma minhu yauman kataballahu lahu soma alfi sanatin. Coba bayangkan. Ya, tak suplekan saja. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya bulan Rajab adalah bulan yang agung. Bulan Rajab adalah bulan yang agung. Barang siapa berpuasa satu hari di bulan Rajab, puasa satu hari di bulan Rajab, maka Allah akan mencatat untuknya berpuasa 1000 tahun. Ya, puasa satu hari itu podo karo puasa 1000 tahun. Jadi kamu seumur hidup puasa terus, umurmu raneng 1000 tahun. Ya, sehari bulan Rajab puasa sama dengan puasa 1000 tahun. Jadi kita urip, puasa terus saja urip, mati nanti dihidupkan lagi, puasa lagi terus, mati ping 10. 1000 tahun pada umurnya umpama 100 tahun umurnya, ya. Umur 100 tahun, 1000 tahun padahal ini. Dari situ aja jelas. Maka biasanya hadis-hadis yang dhaif itu biasanya mamerke pahala-pahala yang besar-besar gitu loh. Biasanya. Tuh ini lagi, barang siapa puasa 2 hari pada bulan Rajab, maka Allah akan mencatatnya berpuasa 2000 tahun. Ya kali wae. Padahal tidak ada puasa-puasa Rajab itu enggak ada. Ya. Maka disitulah ternyata setelah diteliti hadis itu ya tidak dapat dipercaya. Tidak boleh hujah dengan hal itu. Jadi hadisnya itu tidak bisa, hadisnya dhaif ya, tidak bisa dipercaya. Ada lagi itu ya. Banyak hadis tadi. Nah, ini.
Barang siapa puasa 2 hari di bulan Rajab, maka ia akan mendapatkan pahala 2 kali lipat, dan setiap kelipatan seberat gunung-gunung di dunia. Gunung-gunung di dunia nih. Ya, puasa 2 hari dapat pahala 2 kali lipat, setiap lipatan seberat gunung-gunung di dunia ini. Berpuasa 3 hari di bulan Rajab, maka Allah akan membuatkan antara dia dengan neraka berupa parit penghalang sepanjang perjalanan tahun itu. Ini tidak akan masuk neraka, dibuatkan parit penghalang untuk masuk neraka sepanjang tahun itu. Udah. Barang siapa berpuasa 4 hari di bulan Rajab, maka ia akan diselamatkan dari balak bencana, dari penyakit gila, kusta dan lepra, dan dari fitnah Masih Dajjal, dan dari fitnah kubur. Barang siapa berpuasa 6 hari di Rajab, di bulan Rajab, maka ketika keluar dari kuburnya wajahnya akan bersinar lebih terang dari bulan purnama. Barang siapa berpuasa 7 hari di bulan Rajab, neraka jahanam itu mempunyai 7 pintu yang Allah akan menutupkan darinya. Setiap puasa 1 hari ditutuplah 1 pintu dari pintu-pintu jahanam itu. Barang siapa puasa 8 hari di bulan Rajab, surga itu mempunyai 8 pintu. Allah akan bukakan untuknya setiap pintu itu. Jadi orang puasa 8 hari bulan Ramadan masuk surga dari 8 pintu, semua dimasuki semua. Nah, hadis-hadis ini palsu setelah diteliti. Jadi orang kalau disibukkan mengamalkan ini, orang akhirnya nggak berpikir sehat, pikirannya jadi beku, seolah-olah agama itu ngajari bongso gitu-gitu itu tadi. Ya, padahal itu jauh dari kebenaran. Maka sekali lagi saya katakan, jangan setiap kita mendapatkan sebuah hadis seolah-olah itu betul terus dipercaya. Ya, seperti hadis yang sholat tasbih itu juga kan, kalau bisa setiap hari Jumat, kalau tidak bisa seminggu sekali, tidak bisa seminggu sekali, sebulan sekali, tidak bisa sebulan sekali, setahun sekali, tidak bisa setahun sekali, seumur hidup sekali. Orang yang sholat tasbih itu seumur hidup sekali aja, dosanya yang besar, yang kecil, yang disengaja, yang tidak disengaja, yang sudah lalu, yang akan datang, semua diampuni semua. Jadi mesti masuk surga orang di dosa kok ya. Ya, itulah. Jadi singkatnya, hadis-hadis yang tertulis di sini selain hadis dhaif, hadisnya palsu. Amalan-amalan yang ada hubungannya dengan bulan Rajab. Bulan Rajab itu apa? Bulan Rajab bulan apa? Ruah. Ruah itu bulan apa? Sya'ban. Nah, itu ya. Bulan Sya'ban. Itu nanti juga ada amalan-amalan nisfu Sya'ban. Gitu. Krungu enggak? Pernah dengar enggak nisfu Sya'ban? Ya, nisfu itu separuh, setengah. Di pertengahan bulan Sya'ban itu juga banyak diterangkan, banyak fadilah-fadilahnya. Ya, ini semuanya maka kita ngaji baru ngerti. Ngaji itu tidak ngerti jadi mengerti, tidak menjadi orang yang taklid ajaran mbae dhisik ngene langsung diikuti saja. Agama itu bukan agama nenek moyang ya, agama itu Quran dan Sunnah. Walaupun ajaran nenek moyang kita kalau bertentangan dengan Quran dan Sunnah, tinggal pakai ajaran Quran dan Sunnah. Maka orang yang membutuhkan Sunnah dianggap merubah, dianggap merusak warisannya nenek moyang. Iya betul. Kita tidak mewarisi agama nenek moyangnya. Yang kita warisi itu warisannya Nabi. Yang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mewariskan 2 perkara, Al-Quran dan Sunnah. Udah. Warisannya siapapun kalau bertentangan dengan Quran dan Sunnah, ya tinggal.
ikuti Quran dan sunnahnya. Karena Nabi mengatakan dijamin, mengikuti Quran dan sunnah itu dijamin keselamatannya. Tapi masih banyak orang yang mengatakan agamanya Islam, kitab sucinya Quran, nabinya Muhammad, tapi kalau diajak mengikuti Quran dan sunnah, jawabnya tidak, kami cukup mengikuti apa yang saya dapati dari nenek-nenek moyang kami mengerjakannya. Nah, udah begitu itulah. Nah, gitu itu jangan ngaku Islam. Ya, Islam nggak ada ajaran mengikuti begitu, nggak ada. Nah, maka di dalam Islam itulah kalau kita bicara Islam, ya mesti Quran dan Sunnah. Karena yang diwariskan oleh Rasulullah itu hanya Quran dan Sunnah itu. Kalau bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah itu mesti laisa minal Islam, bukan dari ajaran Islam. Walaupun mungkin sudah bertahun-tahun diajarkan. Ya. Coba dibaca itu surat Al-Maidah itu. Yang berkaitan dengan innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun ma'amali syaitan fastanibuhu la'alakum tuflihun itu. Surat Al-Maidah nomor surat 5 ayat 90 dan 91. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Dan notnya itu. Al-Azlam artinya anak panah yang belum pakai bulu. Orang-orang Arab jahiliyah menggunakan anak panah yang belum pakai bulu untuk menentukan apakah mereka akan melakukan suatu perbuatan atau tidak. Caranya ialah mereka ambil 3 buah anak panah yang belum pakai bulu, setelah ditulis masing-masing yaitu dengan lakukanlah, jangan lakukan, sedang yang ketiga tidak ditulis apa-apa, diletakkan dalam sebuah tempat dan disimpan dalam Ka'bah. Bila mereka hendak melakukan sesuatu, maka mereka meminta supaya juru kunci Ka'bah mengambil sebuah anak panah itu. Terserahlah nanti apakah mereka akan melakukan atau tidak melakukan sesuatu sesuai dengan tulisan anak panah yang diambil itu. Kalau yang terambil anak panah yang tidak ada tulisannya, maka undian diulang sekali lagi. Ya, nah kembali pada ayat tadi. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsun min amali syaiton fajtanibuhu la'alakum tuflihun. Sesungguhnya khamr, judi, menyembelih untuk berhala atau sesaji, mengundi nasib dengan anak panah tadi, itu perbuatan setan. Rijsun min amali syaitan fajtanibuhu, jauhi supaya kamu beruntung. Ya. Yang perbuatan setan itu yang mana? Menurut ayat ini tadi, yang termasuk perbuatan setan itu apa? Minum khamr, apalagi judi, apalagi sesaji, apalagi ya mengundi nasib. Tapi yang diperhatikan oleh umat Islam biasanya hanya khamr dan judi. Mabuk ini orang Islam, wah itu haram, perbuatan setan. Judi ya haram, neng sesaji halal. Ya kan? Malah diuri-uri kok sesaji itu. Jadi judi, mabuk itu umat Islam tahu ini haram. Nenek
sesaji itu mengundi nasib itu diuri-uri. Malah nek sesaji wis sing ndongani Pak Mudin kok. Ya enggak? Gungangi saji. Padahal itu termasuk ansab itu rijsun min amali syaiton. Coba pada kita tuh, apa-apa mesti disajeni kok. Mau bikin rumah sajeni. Mau bakar batu merah sajeni. Mau nanam padi disajeni. Metik padi disajeni. Iya Pak ya? Rodo gedene mau giling tebu itu apa namanya? Cembeng itu disajeni. Motong apa katanya? Kerbau apa sapi itu ya. Dase dipendem. Sajeni semua. Ya, udah. Malah kalau menyembelih ayam yang untuk sesaji itu ayamnya harus dibentuk. Tidak boleh kok menyembelih sampai lehernya putus itu nggak boleh. Gue sajian danyangnya ora gelem. Itu nanti kepalanya dibaikkan di belakang itu diingkung lah istilahnya. Nah itu. Nanti kalau sudah disajenkan, yang dungani saji itu siapa yang dungani? Nah, kalau dulu Pak Mudin, sekarang ya orang yang dianggap sesepuh, orang yang mengerti agama, di tempat itu didoani. Dungannya ya minta selamat. Selamatan fit dunya, wassalamatan fil akhirah, wassalamatan fi jasadina, wassalamatan fi apa? Nah, ba'dal maut, indal maut, sakaratul maut, gitu dah. Ya udah, itu. Padahal perbuatan yang kamu lakukan itu perbuatan setan, dah kok minta selamat itu gimana? Itu termasuk ansop, tidak disadari. Ya, banyak orang Islam yang melakukan seperti itu tidak disadari kalau itu rijsun min amali syaiton. Nah, dan nanti kalau diajak, tidak usah pakai sajian-sajian gitu. Ah, itu kita mau merusak agama nenek moyang kita. Bukan merusak agama nenek moyang kita, memang itu sudah rusak, malah maka kita perbaiki. Kalau kamu mengaku Islam, jangan seperti itu. Ansop itu dikatakan di dalam Al-Quran, sumbernya agama Islam, itu perbuatan setan. Kita disuruh menjauhi, kalau kamu ingin beruntung, fajtanibuhu. Yang kedua, mengundi nasib. Jadi tadi azlam orang Arab jahiliyah, nasibnya ada tergantung pada anak panah itu. Ya, tiap orang mempunyai 3 anak panah. Yang satu ditulis kerjakan, yang satu jangan dikerjakan, yang satu kosong. Setiap akan melakukan pekerjaan yang penting atau melakukan sesuatu, mau bepergian dan sebagainya, datang dulu Ka'bah, minta pada juru kunci Ka'bah untuk mengambilkan anak panah itu secara acak. Nanti kalau ternyata tulisannya jangan dilakukan, tidak berani pergi. Tidak berani. Tapi kalau tulisannya kerjakan, langsung, wah mantap, selamat. Jadi seolah-olah keselamatannya tergantung pada tulisan di anak panah yang diambil tadi. Nah kita nggak ada anak panah, tapi mengundi nasib dengan bentuk-bentuk lain lebih banyak lagi kita ini. Orang yang dukun nanti didelok nanti rajahmu. Nah itu loh, terus dipoco karo dukun. Wah ini begini ada urus M itu bakalnya mati. Ya, dukun ada lagi rasamu begini, pantusnya kamu pekerjaannya ini, terus tanggal lahirnya ini, ya, pekerjaannya ini, kamu tidak boleh kalau mencari jodoh, mencari suami atau istri, jalan ke arah sana tidak boleh. Nah, itu semua seolah-olah ditentukan pada hari lahir. Ada lagi yang pakai bintang katanya. Bintangmu apa? Bintang yang apik itu bintang apa katanya? Ya, bintang Leo. Wah, iki galak iki. Aja gelem nggih bojo wong bintange bintang Leo. Wah, itu semuanya termasuk azlam tadi, jenis-jenis azlam.
Banyak orang Islam yang masih melakukan begitu. Nganti punya nama saja nek kerep sakit seolah-olah sing marai sakit itu namanya diganti. Ada punya nama baik-baik supaya hidup diganti nama binatang. Ya. Nah, ini semua membelenggu. Dengan Islam harus hilang semua itu. Tidak ada itu semua. Maka termasuk sesaji dengan bentuk apapun itu perbuatan setan. Mengundi nasib dengan cara apapun itu perbuatan setan. Ya, semua itu sudah ada ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini orang Islam tidak begitu memperhatikan. Yang diperhatikan hanya judi dan khamr. Nek azlam itu ora. Ansab juga tidak. Maka apa saja diselamati, bayi lahir diselamati, pasaran diselamati, selapanan diselamati, ya dah, itu orang hidup. Orang nikah aja kalau sudah 25 tahun selamati, katanya nikah apa? Perak, udah WC ketahun, nikah emas, ya. Jadi saya ketahuan kok nikah emas kan harusnya kan malu, ya dah. Saya ketahuan nikah mas, saya ketahuan padahal. Ya itu selamati, biar selamat, biar panjang umur, biar rezekinya gangsar, biar lancar. Dan, ya kalau kepercayaan di situ syirik itu, maka itu supaya dijauhi. Itu baru ketika hidup ya. Nanti mati ya begitu mati selamati, pendak-pendak selamati terus itu. Ya. Tidak ngerti padahal itu disebut di dalam surat Al-Quran surat Al-Maidah itu termasuk ansab. Untuk sesaji menyembelih untuk berhala. Lalu berhalanya batu ketok, kalau kita danyang biasanya. Yang jadikan berhala danyang. Kalau ditanya jadi danyang itu apa ya enggak paham. Ya mung kandhane mbah-mbah dhisik ya. Desa sini itu ada yang menjaga namanya danyang. Turun-temurun sudah diwariskan dari generasi ke generasi. Walaupun ngaku Islam, tapi nggak mau buka Qur'annya, nggak mau buka hadisnya. Setelah mendarah daging, buka Qur'annya, oh ternyata itu ansab, nggak mau. Sajian-sajian itu, oh itu termasuk ansab perbuatan setan. Tinggalkan itu. Wah kebacut, tukangnya itu, bacut renes. Ya. Nah, ini dapat kepalanya, dapat ini, dapat kakinya, dapat ya. Nah, nanti kalau sudah tidak ada orang selamatan itu, wah tidak itu apa-apa saya nanti. Nah begitulah, jadi orang kembali pada Al-Quran. Nah, maka kalau dipanggil, dibaca, diingat lagi ayo. Surat Maidah itu. Wa idza qila lahum ta'alau ila ma anzalallahu wa ila rasul. Karena orang yang beriman katanya pada Allah dan Rasul. Nah sekarang dipanggil, mari kita ikuti Allah dan Rasul. Surat Al-Maidah ayat 104. Wa idza qila lahum ta'alau ila ma anzalallahu wa ila rasul qalu hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'lamuna syai'aw wa la yahtadun. Apabila dikatakan kepada mereka, marilah mengikuti apa yang diturunkan Allah dan mengikuti Rasul, mereka menjawab, cukuplah untuk kami apa yang kami dapati bapak-bapak kami mengerjakannya. Dan apakah mereka akan mengikuti juga nenek moyang mereka, walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apa-apa dan tidak pula mendapat petunjuk? Katanya Islam. Kitab sucinya apa? Quran. Ya, Nabi Muhammad. Ya, ajarannya, sunnahnya, hadisnya. Nah itu, kalau betul, mari kita ikuti apa yang diturunkan oleh Allah, maksudnya Al-Quran, dan kita ikuti
Rasulullah SAW, maksudnya hadis-hadis Rasulullah. Nah, mestinya kalau orang Islam betul jawabnya sami'na, atau saya mendengar, saya taat, maksudnya gitu. Enggak, jawabannya malah lain dari itu. Jawabnya apa? Hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana. Ya, cukuplah untuk kami. Enggak usah ikuti Quran, enggak usah ikuti hadis, tapi saya cukup mengikuti apa yang saya dapati dari bapak-bapak saya dulu mengerjakannya. Ya. Nah, kalau begitu jangan mengaku jadi orang Islam. Maka Allah sampai katakan awalau kana abahum la ya'lamuna syai'an wa la yahtadun. Apakah sekalipun nenek moyangmu itu tidak mengerti apa-apa dan tidak mendapat petunjuk, juga kamu ikuti? Nah, sadar atau tidak sadar, kita sudah menjadi taklid kepada nenek-nenek moyang kita, bapak-bapak kita sudah turun-temurun. Ya, agama itu ya segitu-gitu, saya turun-temurun. Tidak berubah. Nah, setelah buka Al-Quran, buka hadis, baru. Wah, ternyata menyalahi yang dikatakan oleh Allah itu perbuatan setan, ya, ansop itu dan azlam, tapi di tengah-tengah masyarakat kita malah menjadi kebiasaan. Sesaji-sesaji itu menjadi kebiasaan. Kalau itu bukan orang Islam silakan, memang kamu mencari selamat begitu. Tapi kalau orang Islam, sudah diterangkan bahwa sajian sesaji itu menyembelih untuk berhala itu perbuatan setan kok kamu lakukan. Dan Allah memerintahkan supaya dijauhi, supaya kamu beruntung. Lah kok malah kamu uri-uri. Nah, gimana? Berarti kan bertentangan dengan kitab suci yang kamu akui kitab sucimu. Bertentangan dengan contoh nabi yang kamu katakan nabimu. Nah, ini semua tidak boleh. Maka sekali lagi saya katakan, kalau kita mendapatkan suatu hadis yang katanya dari Rasulullah, jangan cepat percaya, diuji dulu kebenarannya. Kalau itu betul dari Rasulullah, ya mesti tidak bertentangan dengan Al-Quranul Karim. Tapi kalau itu bukan dari Rasulullah dikatakan hadis, berarti palsu. Ya, kalau diikuti mesti sesat. Contohnya ya ini tadi, hadis-hadis di mengenai bulan Rajab ini yang ditulis dalam brosur ini semuanya nggak ada yang benar. Dan banyak orang mengamalkan. Coba puasa 1 hari pada karo 1000 tahun ya udah hari basane wis ra poso terus wis buat. Ya. Lah umure ra neng 1000 tahun kok. Puasa 2 hari sama 2000 tahun. Padahal umurnya cuma kurang dari 100 tahun wis sudah puasa 2000 tahun kan wis turah itu. Ganjarannya wis turah gitu. Ya, mudah-mudahan kita bisa mengerti lebih mencintai Al-Quran, akan lebih banyak dapatkan ilmu. Lebih mencintai Al-Hadis, pelajari hadis-hadis yang sahih, banyak kita dapatkan ilmu. Kalau sudah kita dapatkan ilmu, tentu akan banyak pertentangan dengan amalan-amalan kita selama ini. Yang selama ini kita hanya ikut-ikutan tanpa dasar, nah sekarang setelah mengetahui, yang tanpa dasar kita tinggal. Ya, kita mengalih kepada yang berdasarkan dasar-dasar yang sahih, yang kuat. Tapi ingat, meninggalkan kebiasaan walaupun tanpa dasar itu akan mendapat rintangan. Karena umumnya masyarakat yang mengerjakan tanpa dasar itu hanya katanya. Padahal Islam tidak boleh katanya itu. Justru yang paling dibenci Allah itu ucapan katanya. Kalau Islam tidak ada katanya. Kalau Islam Qur'annya ini, ayat ini, surat ini, hadisnya ini, riwayatnya ini. Nah itu semuanya ada dasar, bukan katanya. Ya, saya rasa begitu. Kalau tidak ada pertanyaan dari brosur, mari kita langsungkan pertanyaan yang sudah masuk. Ada pertanyaan dari brosur di halaman 2 pada keterangan. Hadis ini tidak sah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena dalam sanadnya ada perawi bernama Harun bin Antaroh. Abu Hatim Ibnu Hibban berkata,
tidak boleh berhujjah dengan Harun karena dia banyak meriwayatkan hadis-hadis mungkar. Mohon penjelasan pada kata tidak boleh berhujjah dengan Harun karena dia banyak meriwayatkan hadis-hadis mungkar. Apa arti hujjah dan mungkar itu, Ustaz, secara etimologi dan terminologi? Hujjah itu artinya alasan, dasar. Jadi kita beramalkan puasa ini, dasarnya hadis yang diriwayatkan oleh Harun tadi, dijadikan hujjah, dijadikan alasan, dijadikan dasar untuk beramal. Itu tidak boleh. Mengapa tidak boleh? Karena Harun itu terkenal orang yang suka meriwayatkan hadis-hadis mungkar. Hadis mungkar itu termasuk jenis hadis-hadis doif yang tidak bisa dipercaya kebenarannya. Dari Harun itu dikenal suka meriwayatkan hadis-hadis yang tidak benar. Itu baru dilihat Harunnya. Belum lagi dilihat isinya. Ya. Isinya kan jelas, baru kita bacakan. Belum sampai pada perawi aja sudah jelas kita mengerti. Masa barang siapa puasa 1 hari sama dengan oleh Allah dicatat seperti puasa 1000 tahun. Itu kan sudah tidak mungkin. Ya. Jadi lihat itu aja, belum melihat perawinya sudah tidak percaya kita. Puasa 2 hari sama dengan puasa 2000 tahun. Luar biasa kan? Puasa Ramadan kan enggak sampai begitu. Ini malah pahalanya begitu. Puasa 3 hari, maka Allah mencatatnya puasa 3000 tahun. Ya, dari situ aja sudah tidak masuk akal. Ya, barang siapa berpuasa 7 hari di bulan Rajab, ditutuplah pintu-pintu jahanam darinya. Dan barang siapa berpuasa 8 hari, bulan Rajab dibukakan pintu-pintu surga 8 untuknya. Puasa Rajab. Dan Nabi tidak pernah melakukan malahnya. Nah kok kita ya dikatakan dari Nabi, oh ternyata tidak mungkin kan, dari lihat keistimewaannya aja tidak mungkin. Oh ternyata perawinya yang namanya Harun itu yang terkenal suka meriwayatkan hadis-hadis mungkar. Hadis mungkar itu dari hadis yang termasuk jenis-jenis hadis doif. Tidak dipercaya kebenarannya. Nah untuk mengetahui istilah-istilah itu, saudara belajar mustalahul hadis. Nanti ada hadis maudhu, ada hadis mutawatir, ada hadis sahih, ada hadis hasan, ada hadis doif, ada hadis mauquf. Ya. Itu semua jenis-jenis itu dibelajar di mustalah hadis, istilah-istilah itu akan ditemukan. Apalagi? Al-mawdu'at itu artinya apa, Ustaz? Maudhu itu. Al-mawdu'at itu nama kitab, al-mawdu'ah, menerangkan isinya. Kitab itu menerangkan tentang isi-isi hadis yang maudhu. Hadis maudhu itu termasuk jenis hadis doif tadi. Maka belajar mustalah hadis nanti akan kenal. Hadis itu macam-macam. Ada hadis disebut mutawatir. Kalau hadis itu diriwayatkan oleh 3 orang atau lebih, ya, dengan jalan yang berbeda, tidak kompromi, tapi isinya sama. Jadi suatu hadis diriwayatkan 3 perawi atau 3 orang dari sanad itu, atau lebih, tanpa ada kompromi, tapi isinya sama. Nah, berarti hadis itu mutawatir. Hadis mutawatir itu hadis yang tidak diragukan kebenarannya. Malah ada yang mengatakan hadis mutawatir itu derajatnya katanya hampir sama dengan Quran. Maksudnya kebenarannya dapat dijamin. Ada lagi hadis ahad. Ada lagi hadis gharib. Jadi macam-macam hadis itu, tidak setiap hadis mesti dapat diterima. Nah yang hadis bisa diterima kalau hadis mutawatir itu semua ahli hadis tidak meragukan hadis itu. Apalagi? Di kampung saya
menyampaikan, Ustadz di kampung saya menyampaikan dan menerangkan hadis-hadis palsu untuk mengamalkannya. Karena dia berpegangan hadis-hadis palsu dan dia mempunyai hadis-hadis palsu dan fadilahnya. Bagaimana Ustadz untuk saya meluruskan Ustadz itu, karena dia sudah mantap dengan hadis-hadis itu dan dia tidak begitu senang dengan kajian kita. Serasa diluruskan biar saja. Kamu meluruskan apalagi dengan senang. Dia itu sukanya dengan yang palsu. Oh namanya hadis palsu. Itu jelas bukan dari Nabi toh. Oh saudara kasih uang palsu aja nggak mau kok hadis palsu malah gelem. Uang palsu itu digo jajan tidak payu. Lah hadis palsu dijadikan alasan di hadapan Allah fahuwa raddun. Ditolak pasti tidak diterima. Padahal itu menjadi kesenangannya. Jadi nek hadis tenan dari Rasulullah itu malah gak suka. Yang disukai yang palsu-palsu tadi. Ya. Lo poso sedina poso ganjarane padha karo 1000 tahun aku seneng deh. Poso palsu-palsu gitu. Gak usah diluruskan wis dadi kesenengane. Ya. Dia tidak suka dengan kajian kita, wajar karena kita menolak hadis palsu, padahal hadis palsu kecintaan dia. Ya, yang kita pakai hadis-hadis yang sahih, adalah hadis sahih dia nggak suka, sukanya barang palsu. Wong ini seneng barang palsu, rak wis ora jujur. Wong palsu kok malah seneng tuh gimana? Ya. Ya, maka ketemu orang semacam itu rasa diurusi, biar aja. Dan hadis palsu dijual lama-lama tidak laku. Lakunya nanti kalau orang yang tidak ngerti. Kalau sudah ngerti, wah, tidak mau. Uang palsu gitu kasih duit itu seneng barang, wah duitnya nyar-nyar kabeh. Barang mulai dibelanjakan ditolak, lah baru dia, wah duitnya palsu tuh. Ya. Itu, ketika itu sekelebatan ya sekaya duit biasa 100.000, wah banyak, seneng dia. Nah mulai ketangguhan nanti sudah dibelikan kok tidak laku. Oh berarti uang palsu nih. Baru kecewa nanti. Maka Nabi kita mengatakan man amala amalan laisa man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa melakukan amar perbuatan yang tidak perintahkan dari Nabi. Bukan diperintahkan Nabi, bukan dikerjakan Nabi, kok diamalkan fahuwa raddun. Tolak itu. Ya, pas ngarep-arep amaliyahnya dasar hadis palsu, ganjarannya besar-besar, dia mengira saya sudah puasa 2 hari sama dengan 2000 tahun, 3 hari 3000 tahun, wah karek ngitung ganjar sampai di tempat Allah tolak semua ini. Ya, udah, tidak ada gunanya kan, mau ditolak. Nabi sudah memperingatkan bahwa raddun ditolak itu, tapi kamu openi suka malah itu. Karena dipameri ganjaran gede-gede itu yang walaupun nggak masuk akal. Nah ditolak, akhirnya nggak dapat amal apa-apa. Maka di akhirat nanti masuk orang yang minal khosirin, orang rugi. Karena suruh meninggalkan yang begitu tidak mau, dipilihkan jalan yang menguntungkan tidak mau, memilih jalan yang merugikan. Dituduh yang sebenarnya tidak mau, malah pilih yang palsu. Nah, palsu kok senang, itu gimana?